warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Azia Syeful dengan NIM 24040400003 dari kelas A2 Akuntansi Syariah. Di sini saya akan membahas ragam bahasa Indonesia untuk memenuhi tugas mata kuliah bahasa Indonesia. Yang pertama, mengenai pengertian ragam bahasa Indonesia. Ragam bahasa adalah variasi atau bentuk dari suatu bahasa yang digunakan sesuai dengan konteks komunikasi, baik dalam hal situasi, tujuan, media penyampaian maupun hubungan antar penutur. Dalam bahasa Indonesia, ragam bahasa muncul karena perbedaan tempat, waktu, lingkungan sosial, media komunikasi, dan bidang penggunaan bahasa tersebut. Ragam bahasa mencerminkan fleksibilitas bahasa dalam memenuhi kebutuhan berkomunikasi yang berbeda-beda. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional memiliki banyak ragam yang disesuaikan dengan penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari, dunia pendidikan, pemerintahan, media, dan lain. Yang pertama, ragam lisan. Ragam lisan adalah bentuk penggunaan bahasa yang disampaikan melalui ucapan langsung atau verbal, baik dalam percakapan sehari-hari maupun dalam situasi formal. Ragam ini ditandai dengan adanya intonasi, tekanan suara, jeda, ekspresi wajah, dan gerakan tubuh yang mendukung makna pesan yang disampaikan. Digunakan dalam komunikasi langsung atau berbicara, cenderung lebih spontan dan tidak selalu mengikuti kaidah bahasa baku. Contohnya, percakapan sehari-hari, presentasi, atau wawancara. Yang kedua, ragam tulisan. Ragam tulisan adalah bentuk penggunaan bahasa yang disampaikan dalam bentuk tertulis, baik secara manual atau tulisan tangan maupun digital atau komputer media online. Ragam ini digunakan menyampaikan informasi secara lebih formal, terstruktur, dan permanen dibandingkan ragam lisan. Ragam ini disampaikan dalam bentuk tulisan, lebih terstruktur, menggunakan ejaan dan tata bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, tidak bersifat langsung sehingga harus jelas dan lengkap agar mudah dipahami. Contohnya, artikel, surat resmi, dan karya tulisan ilmiah. Yang ketiga, ragam formal. Ragam formal adalah bentuk penggunaan bahasa yang digunakan dalam situasi resmi seperti acara kenegaraan, dunia pendidikan, surat menyurat resmi, dan komunikasi profesional. Ragam ini mengikuti kaidah bahasa baku secara ketat, baik dari segi ejaan, struktur kalimat, maupun pilihan kata. Ragam ini digunakan dalam situasi resmi atau serius. Ciri-cirinya menggunakan bahasa baku, struktur kalimat lengkap, dan sopan. Biasanya digunakan dalam komunikasi profesional, pendidikan, pemerintahan, atau acara resmi. Contohnya, surat lamaran kerja, laporan penelitian, dan pidato kenegaraan. Yang keempat, ragam informal. Ragam informal adalah bentuk penggunaan bahasa yang digunakan dalam situasi santai, akrab, atau tidak resmi, seperti dalam percakapan sehari-hari antar teman, keluarga, atau rekan sebaya. Ragam ini tidak selalu mengikuti aturan bahasa baku dan sering menggunakan bahasa hari-hari, bahasa gaul, atau bahkan dialek daerah. Digunakan dalam suasana santai, akrab, dan tidak resmi. Cenderung menggunakan ungkapan sehari-hari atau bahasa gaul. Struktur kalimat bisa tidak lengkap dan terkadang disingkat. Contohnya, obrolan dengan teman, pesan singkat atau chat, komentar di media sosial. Yang kelima, ragam ilmiah. Ragam ilmiah adalah bentuk penggunaan bahasa yang digunakan dalam kegiatan akademik atau penelitian yang bertujuan untuk menyampaikan informasi atau pengetahuan secara objektif, logis, sistematis, dan tidak dipertanggungjawabkan. Ragam ini biasanya ditemukan dalam tulisan
tulisan atau presentasi yang bersifat ilmiah seperti skripsi, jurnal, makalah, dan laporan penelitian. Digunakan dalam dunia akademik, bersifat objektif, logis, sistematis, dan menggunakan istilah teknis, tidak menggunakan bahasa kiasan atau emosional. Contohnya skripsi, makalah, dan artikel jurnal. Yang keenam, ragam sastra. Ragam sastra adalah bentuk penggunaan bahasa yang digunakan dalam karya sastra, seperti puisi, cerpen, novel, drama, dan bentuk sastra lainnya. Ragam ini bersifat ekspresif, imajinatif, dan artistik karena digunakan untuk menyampaikan perasaan, pikiran, dan pengalaman manusia secara estetis atau indah. Ragam ini digunakan dalam karya sastra untuk mengekspresikan ide, emosi, dan imajinasi, cenderung menggunakan majas, gaya bahasa yang indah dan kreatif. Contohnya, puisi, cerpen, dan novel. 7. Ragam jurnalistik. Ragam jurnalistik adalah bentuk penggunaan bahasa yang digunakan dalam dunia pers atau media massa seperti koran, majalah, televisi, dan media online. Ragam ini bertujuan untuk menyampaikan informasi secara cepat, jelas, padat, dan menarik kepada masyarakat luas. Jurnal ini digunakan dalam dunia pers atau media massa. Bahasanya singkat, padat, menarik, dan mudah dipahami. Biasanya memuat fakta dan informasi aktual. Contohnya, berita di koran, artikel online, laporan investigasi. Kedelapan, ragam hukum atau administrasi. Ragam hukum administrasi adalah bentuk penggunaan bahasa yang digunakan dalam dokumen resmi kenegaraan, hukum dan administrasi pemerintahan atau lembaga seperti undang-undang, surat keputusan, peraturan, dan surat medat resmi. Ragam ini bersifat formal, baku, jelas, dan tegas karena berkaitan dengan aturan, kebijakan, serta tanggung jawab hukum. Ragam ini digunakan dalam dokumen resmi seperti undang-undang, kontrak, surat keputusan. Bahasanya sangat baku, kaku, dan formal. Contohnya undang-undang, surat perjanjian, dan keputusan menteri. Yang terakhir, ragam dialek. Ragam dialek adalah variasi bahasa yang digunakan oleh sekelompok penutur dalam wilayah geografis tertentu atau kelompok sosial tertentu. Dalam konteks bahasa Indonesia, ragam dialek merujuk pada penggunaan bahasa Indonesia yang dipengaruhi oleh logat, kosakata, dan struktur kalimat dari bahasa daerah setempat. Ragam ini menggunakan bahasa Indonesia yang digunakan bisa berbeda logat, intonasi, atau pilihan katanya berdasarkan daerah. Ini disebut dialek regional. Meskipun menggunakan bahasa Indonesia, pengaruh bahasa daerah masih terasa. Contoh, bahasa Indonesia logat Medan. Kau dari mana? Kesimpulan, ragam bahasa Indonesia penting untuk dipahami agar kita bisa menyelesaikan cara berbicara dan menulis dengan konteksnya. Setiap ragam memiliki fungsi dan ciri khas masing-masing. Dengan menguasai berbagai ragam bahasa, kita dapat berkomunikasi secara lebih efektif, sopan, dan profesional sesuai dengan kebutuhan kita. Oke, itulah tadi materi dari saya mengenai ragam bahasa Indonesia. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.